Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Tuhan Allah kami yang hidup, nyatakanlah isi hatimu kepada kami anak-anak-Mu. Kristus Sang Firman hidup bersabdalah, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, lembutkanlah hati kami yang keras. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan perenungan hati kami semua berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Ulangan pasal ke-30 ayat 15 hingga yang ke-20. Ulangan 30 ayat 15 hingga yang ke-20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tadi dengan menyanyikan bersama nyanyian Mazmur 119.
kiranya hidupku taat perintah-Mu, maka ku tak mendapat malu, seperti yang tertulis dalam perintah-Mu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur. Ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkanku. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 3 ayat pertama hingga yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat pertama hingga yang ke-9. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Bacaan ketiga dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 5 ayat 21 sampai 37. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, ataupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur bisa berkesempatan beribadah bersama Bapak Ibu dan juga bisa melayankan firman Tuhan untuk Bapak Ibu. Izinkanlah saya Bapak Ibu Saudara untuk melakukan apa yang biasanya saya lakukan kalau saya pertama kali berkunjung ke rumah orang Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini bukan pertama kali saya beribadah di GKI Pengadilan. Kadang kalau saya cuti saya suka beribadah di sini dan juga saya pernah melayani di remaja ataupun pemuda. Tapi ini kali pertama saya melayani di ibadah umum, kebaktian umum. Karena itu saya pikir ada baiknya saya memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara, nama saya Andreas Filipus. Bapak Ibu bisa panggil saya Andreas. Tolong jangan panggil pus-pus Bapak Ibu ya, karena itu buat kucing Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya melayani di Gereja Kristus Bogor di Jalan Siliwangi Bapak Ibu. Secara historis gereja kita ini leluhurnya sama Bapak Ibu. Saya sudah menikah, saya rohaniwan di sana, jabatan gerejayu saya penatua khusus. Saya sudah menikah, istri saya seorang konsultan penerjemahan Alkitab. Nanti di ibadah kedua akan hadir bersama putra kami. Kami dianugerahkan satu orang putra, baru usia 6 tahun. Lagi bandel-bandelnya Bapak Ibu Saudara. Demikian perkenalan singkat dari saya Bapak Ibu. Boleh tolong slide-nya di... Slide-nya boleh tolong kita... Enggak. Oke, sebentar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu buku yang terbit tahun 2010, judulnya The Shallows, karya Nicholas Carr. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah membaca buku ini. Buku ini terbit 10 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, sempat menjadi New York bestsellers. Nah, di buku ini Bapak Ibu Saudara, Nicholas Carr membahas apa sebetulnya yang dilakukan oleh internet terhadap manusia. Jadi dia menjelaskan Bapak Ibu Saudara berdasarkan banyak riset bahwa sebetulnya internet itu bukan hanya sekedar objek yang kita gunakan loh, dia katakan. Tetapi internet, ya sekarang rasanya tidak ada orang yang tidak hidup tanpa internet ya Bapak Ibu ya. Kami di gereja ada pelayanan pemberdayaan masyarakat ke Pulau Sabu Bapak Ibu Saudara, itu di Nusa Tenggara Timur. Pulau yang jauh sekali, dari Kupang harus naik kapal, kalau lambat itu sekitar 12 jam lagi. Sampai ke Pulau Sabu. Di Pulau Sabu semua orang pun pakai internet Bapak Ibu Saudara. Di pulau sejauh itu. Nah Bapak Ibu Saudara, internet bukan hanya objek, tetapi internet itu adalah subjek yang mengubah setiap orang yang menggunakan internet tanpa kita sadari Bapak Ibu. Nah dia katakan salah satu yang internet lakukan terhadap para penggunanya adalah membuat para penggunanya menjadi orang-orang yang dangkal. Seperti judulnya Bapak Ibu Saudara, The Shallows.
Coba Bapak Ibu ingat-ingat ya, ketika mengakses internet, entah itu untuk baca berita kah, atau YouTube lah, atau apapun gitu. Kalau kita baca misalnya Bapak Ibu Saudara ya, baca berita. Kita itu kalau baca gunakan internet pasti ketika baca punya kecenderungan untuk skimming. Betul? Bacanya cepat, scrolling, terus klik sana sini. Belum ada iklan, belum ada link ke sana sini. Link begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga kalau kita perhatikan portal-portal media online sekarang beritanya selalu pendek-pendek, bukan? Pendek-pendek. Jadi kita itu sangat suka dengan sekarang yang pendek-pendek Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia katakan di buku ini Bapak Ibu Saudara, itu mengubah kita menjadi orang-orang yang tidak bisa menjadi orang yang berpikir dalam. Kita pun mengolah informasi sangat superficial. Mungkin banyak tahu tapi cuma sedikit dan itu betul-betul dangkal sekali Bapak Ibu Saudara. Nah dia peringatkan di buku ini, hati-hati dia katakan begitu. Ini bahayanya internet, bukan internet tidak mendatangkan kebaikan buat umat manusia, tapi ini ada bahaya yang sama-sama kita perlu waspadai dia katakan. Kita bisa menjadi umat manusia yang dangkal. Nah Bapak Ibu Saudara bicara kedangkalan, ada sebuah buku yang diterbitkan tahun 1980, buku yang lama sekali tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara banyak di antara Bapak Ibu yang pernah baca buku ini. Karya Richard Foster, bicara tentang disiplin rohani. Nah di pendahuluan bukunya Bapak Ibu Saudara, dia katakan bahwa kebutuhan yang sangat mendesak zaman sekarang adalah katanya, bukan lebih banyak orang yang pintar, bukan lebih banyak orang yang gifted, punya banyak talenta, tetapi lebih banyak orang yang dalam, deep people. Ini berkaitan sama spiritualitas yang dia bahas di buku ini Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara kerohanian dia bilang, kekristenan kita gak butuh lebih banyak orang pintar dia bilang. Kita gak butuh lebih banyak orang yang bertalenta banyak, tidak dia katakan. Richard Foster mengingatkan, ini hampir 40 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, 1980 sebelum Carr menulis bukunya 10 tahun yang lalu, dia katakan kita butuh orang yang dalam, yang deep. Kekristenan yang dalam, bukan hanya di permukaan saja. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau insight dari Carr, lalu warning dari jeritan dari Foster ini kita kaitkan Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan itu yang sedang terjadi pada kekristenan saat ini Bapak Ibu Saudara. Kekristenan kita di tengah-tengah internet yang begitu bisa dikatakan kemana-mana kita gak bisa lepas dari internet Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan dalam spiritualitas kita, kehidupan keimanan kita ini sedang menjadi orang-orang Kristen yang dangkal, yang di permukaan, yang shallows, yang mungkin melakukan hukum Tuhan, mengikuti ajaran-ajaran Kristen Bapak Ibu Saudara, tanpa kita paham esensinya apa. Nah Bapak Ibu Saudara, menariknya ini bukan masalah baru. Ini pernah terjadi bahkan di zaman Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang kita simak Bapak Ibu Saudara di dalam pembacaan Injil hari ini. Yang dikritik oleh Tuhan Yesus pada waktu itu Bapak Ibu Saudara adalah kedangkalan orang-orang Farisi, para ahli Taurat di dalam beragama. Di dalam menghidupi hukum Taurat. Itu yang dikritik keras oleh Tuhan Yesus di bacaan Injil hari ini. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu Bapak Ibu Saudara sudah membahas ya bagaimana Yesus itu datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Nah Bapak Ibu Saudara, arti menggenapi itu harafiahnya adalah seperti mengisi sebuah kendi air Bapak Ibu Saudara, arti harafiahnya. Kalau diisi terus pakai air sampai penuh, itu artinya menggenapi Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan Yesus datang, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi, memenuhi, artinya apa sih Bapak Ibu Saudara? BEMK Bahasa Indonesia masa kini menolong kita untuk memahami Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, janganlah menganggap bahwa aku datang untuk menghapuskan hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskannya, tetapi untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya. Jadi Yesus datang untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya melalui apa? Melalui kehidupan dia. Melalui hidupnya dia menghidupi hukum Taurat secara sempurna. Dan juga dia memberikan penafsiran yang benar terhadap hukum Taurat yang telah ditafsirkan dengan dangkal oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu. Tujuannya apa sih Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat ini, menjelaskan arti sesungguhnya. Tujuannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Itu juga ada di ayat sebelumnya. Ayat 20 sebelum bacaan kita hari ini dibilang begini sama Tuhan Yesus. Maka aku berkata kepadamu,
Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tujuannya Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita lebih benar dari hidup orang Farisi dan ahli Taurat. Tunggu dulu nih Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jadi pembaca pada waktu itu, kita akan syok dengan pernyataan Tuhan Yesus. Syoknya kenapa Bapak Ibu Saudara? Syoknya, siapa yang hidupnya lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi? Siapa yang lebih benar, Rabi? Mereka yang paling paham hukum Taurat dan mereka yang paling ketat menjaga ajaran Taurat. Mereka yang paling paham loh, Rabi. Tetapi Rabi Yesus mengatakan, hidupmu harus lebih benar dari mereka. Wah, ini jadi pertanyaan besar Bapak Ibu Saudara. Kalau gitu ada masalah. Ada masalah di dalam penghayatan mereka ketika mereka melakukan hukum Taurat Bapak Ibu Saudara. Masalahnya apa? Masalahnya adalah legalisme beragama Bapak Ibu Saudara. Mereka terjebak pada legalisme agama, melakukan hukum tetapi kehilangan esensinya. Sehingga Yesus mengembalikan itu supaya mereka tidak beragama secara dangkal tetapi secara dalam, masuk ke dalam esensinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjelaskan beberapa contoh bagaimana sesungguhnya harusnya menjalani hukum Taurat dengan menghayati esensinya, bukan hanya di permukaan saja. Dia kasih contoh setidaknya 3 Bapak Ibu Saudara di sini. Yang pertama adalah hukum yang ke-6. Tuhan Yesus kasih contoh ya Bapak Ibu Saudara dari hukum Taurat, yaitu tentang jangan membunuh Bapak Ibu Saudara. Ada yang pernah membunuh di sini Bapak Ibu Saudara? Bunuh nyamuk paling banter Bapak Ibu Saudara ya, sama bunuh semut begitu ya. Yang bunuh orang minoritas pasti. Dan ketika kita mungkin membaca hukum jangan membunuh, waktu pengakuan dosa, saya nggak pernah membunuh begitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara. Kita pasti punya kecenderungan merasa lebih baik daripada orang-orang yang pernah membunuh. Betul Bapak Ibu Saudara? Saya nggak pernah bunuh orang. Tapi Yesus mengatakan, jangan terjebak pada yang di permukaan hukum hanya membunuh. Tahukah kamu apa esensi dari hukum itu? Apa akar dari orang membunuh? Apakah orang tiba-tiba datang bawa bacok, langsung bacok orang Bapak Ibu Saudara seperti itu? Tidak ternyata. Ternyata ada akarnya. Dari hukum itu Bapak Ibu Saudara. Akarnya adalah apa? Akarnya bermula dari kemarahan yang menumpuk Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, seorang sarjana perjanjian baru, William Barclay menjelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa kata marah di dalam bahasa Yunani itu ada 2. Yang satu itu tomus, yang satu itu orge. Nah kata marah tomus itu artinya adalah marah karena melihat ketidakbenaran, ketidakadilan. Sehingga kalau masalahnya selesai ya sudah marahnya redam. Seperti marahnya Yesus di bait Allah ketika dia menjungkir balikan meja-meja penjual. Tetapi kata yang digunakan di sini Bapak Ibu Saudara adalah orge. Setiap orang yang orge, yang marah. Nah orge ini Bapak Ibu Saudara di dokumen yang lebih tua, terjemahan Alkitab yang lebih tua, menerjemahkannya begini, marah tanpa sebab. Jadi orge ini beda sama tomus. Orge ini adalah marah yang sudah menumpuk sampai jadi kepahitan Bapak Ibu Saudara. Sampai jadi niat kalau bisa gue celakain nih orang yang bikin saya marah. Nah Yesus bilang Bapak Ibu Saudara, kamu telah mendengar hukum Musa, jangan membunuh. Tetapi bukan sekedar jangan membunuh yang Tuhan minta. Jangan berpuas diri kalau kamu tidak membunuh, wahai ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi masalah dari membunuh adalah ketika kamu punya kebencian dalam hati yang terus menumpuk sampai akhirnya mengklimaks, sampai kamu akhirnya ambil tindakan membunuh orang lain. Permisi tanya Bapak Ibu Saudara, pernah gak kita benci sama orang? Pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Saya juga pernah. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, ini kabar buruk buat kita. Kabar buruknya apa? Kabar buruknya adalah setiap kita di dalam ruangan ini yang mengaku pernah membenci seseorang, bahkan sekarang masih benci dan gak selesai. Belum selesai. Maka Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah pembunuh-pembunuh potensial. Calon-calon pembunuh. Ini kabar buruk Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus bilang jangan merasa baik kamu, merasa benar.
ketika kamu tidak melakukan hukum, jangan membunuh. Jangan hanya di permukaan menaati hukum Taurat, tapi masuk sampai ke jantungnya. Masalah kebencian. Karena itu Yesus bilang, kalau kamu mau ibadah, ingat benci sama orang, tinggalin itu, berdamai dulu. Tentunya saya percaya Bapak Ibu Saudara, nasihat-nasihat di sini seperti nasihat berikutnya, suruh cungkil mata, potong tangan dan segala macam, ini adalah sebuah kata-kata Yesus yang hiperbola Bapak Ibu Saudara. Tetapi poinnya adalah kamu mesti berdamai, menyelesaikan itu, masalah itu, karena itu akan berujung pada tindakan pembunuhan kalau kamu pelihara. Betapa berdosanya kita bukan Bapak Ibu Saudara, dan sesungguhnya tidak ada bedanya kita dengan para pembunuh. Contoh yang kedua Bapak Ibu Saudara tentang jangan berzina. Yesus bilang kamu dengar hukum jangan berzina. Oke, mungkin diantara kita kebanyakan tidak pernah berzina Bapak Ibu Saudara. Tetapi siapa yang pernah menginginkan orang lain yang bukan istri, bukan suami? Menginginkan itu seperti apa? Ini kebetulan aja laki-laki yang dibilang Bapak Ibu Saudara ya. Karena waktu itu memang budaya patristik, tapi berlaku juga buat perempuan. Siapa yang pernah bernafsu birahi pada seseorang yang bukan suami atau istrinya, menginginkan dia secara seksual? Maka kata Yesus, kamu sudah berzina. Waduh Bapak Ibu Saudara, ini alih-alih Tuhan Yesus malah bikin stres ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang dia lakukan adalah menaikkan standar yang dihayati oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau mereka pikir orang paling benar, paling paham hukum Taurat, paling melakukan, ternyata yang dilakukan Yesus adalah bahkan meningkatkan standar itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan yang contoh terakhir, dibilang jangan bersumpah, itu mengacu ke hukum di Ulangan 23 ayat 21. Akarnya apa sih Bapak Ibu Saudara? Akarnya adalah sebetulnya masalah ketiadaan integritas, masalah hati, masalah kejujuran dalam hati. Sama yang tadi berzina juga masalahnya di mana? Di pikiran sebelum dibuahi. Membunuh juga sama. Sebelum ada tindakan membunuh, ada kebencian dalam hati. Sehingga Yesus masuk ke dalam jantung masalah. Bukan terpenjara dalam kata-kata hukum Tuhan jangan membunuh, tetapi maknanya apa? Ini yang Yesus katakan, kalau kamu mau hidup lebih benar, maka perhatikanlah makna di dalam hukum Tuhan, bukan hanya kata. Perhatikan hati yang tersembunyi, bukan hanya yang terlihat oleh orang. Kalau kamu mau hidup lebih benar. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini kita harusnya bertanya, siapa yang bisa melakukan itu? Tuntutan ahli Taurat sama orang Farisi aja sudah susahnya setengah mati ya Bapak Ibu Saudara. Mereka orang paling benar zaman itu. Tapi Yesus bilang kalau kamu tidak lebih benar dari mereka, maka kamu tidak bisa masuk kepada kerajaan Allah. Kalau gitu kita bertanya, kalau gitu ya Tuhan Yesus siapa yang bisa lakukan itu? Saya lakukan yang seperti ahli Taurat aja gak bisa. Lah ini Tuhan naikkan standarnya sedemikian tinggi. Bukan hanya masalah membunuh, tapi udah benci sama orang aja udah dosa. Harus pengakuan dosa, butuh pengampunan. Belum berzina aja baru menginginkan, sudah dosa. Masalah hati yang tersembunyi, kedalaman hati. Siapa yang bisa? Ya Tuhan Yesus. Sehingga saya teringat dengan kutipan seorang bapak gereja, Bapak Ibu Saudara, yang bernama Agustinus. Agustinus pernah mengatakan Bapak Ibu Saudara, seorang bapak gereja yang hidup di abad keempat. Dia mengatakan, the law was therefore given in order that grace might be sought. Hukum Allah diberikan supaya kita itu menemukan anugerah Allah. Saya bahasakan sederhananya begini Bapak Ibu Saudara. Hukum Tuhan diberikan supaya kita frustrasi. Kok gitu sih? Iya. Coba Bapak Ibu, coba deh berjuang lakukan 10 perintah Allah. Stres gak? Stres Bapak Ibu. Itu yang membuat Bapak Reformator Martin Luther pun stres. Gimana saya orang yang berdosa ini bisa dibenarkan di hadapan Allah yang Maha Suci, Maha Kudus, kata Martin Luther. Saya lakukan hukum Tuhan, saya berjuang mati-matian, gagal lagi. Saya taat hukum 1, 2, 3, 4, 5, 6, jatuh gagal lagi. Saya 1 sampai 5, 7 gagal. Lalu firman Tuhan mengatakan kalau kamu melanggar satu hukum, kamu bersalah terhadap semua
hukumnya celakalah kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, Perjanjian Baru Roma 3:23, semua orang telah melakukan dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini ajaran Kristiani Bapak Ibu Saudara. Sehingga memang kekristenan mengajarkan tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum itu secara sempurna. Tidak ada seorang pun Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya kita harus berkata sebagai orang-orang Kristen, Tuhan, saya gak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Menghidupi hukum Taurat seperti ini, tidak bisa. Sehingga pada akhirnya kita harus berserah kepada anugerah Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu. Menebus kita orang-orang berdosa Bapak Ibu Saudara. Kita pada akhirnya menyadari, iya memang hanya Yesus yang bisa menggenapi hukum Taurat. Dia yang bisa hidup secara sempurna, menghidupi semua hukum Taurat. Sehingga dia mati disalibkan mengganti kita orang-orang berdosa Bapak Ibu Saudara. Kita diselamatkan karena anugerah. Karena kita gak bisa menghidupi semua hukum itu secara sempurna. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah itu tentunya kita bertanya, kalau gitu apa gunanya hukum dong? Kita kan sudah diselamatkan karena anugerah. Apa gunanya hukum kalau begitu sekarang? Bagian kedua dari kutipan Agustinus Bapak Ibu Saudara. Grace was given in order that the law might be fulfilled. Anugerah keselamatan, anugerah Allah diberikan Bapak Ibu Saudara, supaya hukum itu digenapi. Artinya apa? Hukum Allah diberikan Bapak Ibu Saudara sebagai tuntunan buat kita hidup setelah kita mengalami anugerah Tuhan. Ini suatu buah paradoks yang indah menurut saya Bapak Ibu Saudara. Kita berusaha hidup buat Tuhan, menaati hukum Tuhan, nggak akan bisa. Frustrasi. Akhirnya kita menyadari, iya memang aku harus hanya bergantung pada anugerah Allah semata. Amazing grace. Anugerah Allah yang menyelamatkanku ketika aku masih berdosa. Tapi setelah aku menerima itu, apakah aku hidup seenaknya? Tentu tidak. Anugerah diberikan supaya hukum Allah bisa digenapi melalui kehidupan kita semua. Seorang filsuf Kristen bernama Peter Kreeft, Bapak Ibu Saudara. Peter Kreeft mengatakan, orang zaman sekarang ini banyak bicara tentang kebebasan katanya. Pengen bebas orang sekarang Bapak Ibu Saudara. Apalagi anak-anak muda biasanya, nggak mau aturan gitu ya, nggak diatur-atur gitu ya. Lalu dia katakan menarik Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, kenapa ya orang sekarang itu banyak ngomong kebebasan, jauh lebih banyak dibanding orang zaman baheula. Dia bilang mungkin karena orang zaman sekarang tidak mengerti apa artinya cinta. Loh, kenapa jadi kecinta? Karena dia bilang Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang saling mencintai tidak bicara tentang kebebasan. Mereka adalah orang-orang bebas yang memilih untuk mencintai orang yang dia cintai. Tetapi orang-orang yang saling mencintai akan memikirkan bagaimana mereka bisa terikat untuk selamanya. Bukankah begitu yang terjadi dalam ikatan pernikahan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mencintai pasangan kita gak mau dipisahkan bukan? Kita mau deket terus, mau nempel terus begitu ya. Jangan pisahkan kami, satukan kami begitu ya. Karena aku mencintai dia, jangan pisahkan, dua jadi satu Bapak Ibu Saudara. Sama Bapak Ibu Saudara, ketika ngomong Allah Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan kalau kita cinta sama Tuhan, kita sebenarnya gak akan mau bebas dari dia. Kalau kita mengasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita pengen terikat sama Tuhan selama-lamanya. Dan ikatan itu sudah Tuhan berikan jalannya, yaitu melalui hukumnya Bapak Ibu Saudara. To be free from love, karena Tuhan God is love. To be free from love, free from God is precisely hell. Ini yang tadi dibacakan Bapak Ibu Saudara dalam bacaan pertama kita Perjanjian Lama dalam Bilangan 30. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sebenarnya jantung dari hukum Taurat adalah kasih kepada Allah melampaui semuanya Bapak Ibu Saudara. Izinkanlah saya merangkum renungan kita pagi ini Bapak Ibu Saudara. Kita menaati hukum Allah karena kita telah dan akan selalu dicintainya. Kita menaati hukum Allah karena kita ingin senantiasa mencintai Allah. Jangan pernah lupa Bapak Ibu Saudara. Ini adalah obat untuk melepaskan kita dari segala bentuk legalisme agama. Ini akan menolong kita Bapak Ibu Saudara untuk melepaskan kita dari kehidupan beragama yang dangkal. Yang hanya menuruti hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah. Tanpa menghayati
esensi dari hukum Allah. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, Bapak Ibu Saudara, dari semua hukum ini mana yang paling penting? Kata ahli Taurat kepada Yesus. Dari 613 Taurat yang sudah dijabarkan dari 10 jadi 613 rabi. Mana yang paling penting? Sebetulnya itu pertanyaan sangat susah Bapak Ibu Saudara. Tetapi memang Yesus adalah Tuhan. Dia jawab, yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab para nabi. Bagaimana dengan kehidupan, keimanan, spiritualitas kita sebagai orang Kristen? Ketika kita hadir pagi ini beribadah, apa yang mendorong kita untuk hadir Bapak Ibu Saudara? Rutinitaskah? Atau kita sadar, aku dicintai Tuhan. Aku mau datang menyerahkan hidupku kepada Tuhan pagi hari ini. Ketika kita terlibat pelayanan, apa motivasi kita? Apa yang mendrive kita? Oh, supaya aku merasakan aktualisasi diri, diapresiasi orang, atau aku menyadari aku dicintai Tuhan. Aku mau menyerahkan hidupku buat Tuhan. Ketika kita menaati hukum Tuhan apapun itu, apa yang mendorong kita Bapak Ibu Saudara? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.